Nah, untuk soal ini, sebelum kita membahas soal ini, kita perlu terlebih dahulu membahas sebuah teori yang sayangnya tidak diajarkan di SMA, tapi diajarkan di kuliah. Yaitu apa? Yaitu teori cross product atau hasil kali silang antar dua vektor. Oke, langsung aja coba kita pindah ke sini. Apa itu cross product atau hasil kali silang dua vektor? Cross product atau hasil kali silang dua vektor adalah suatu cara untuk mengalihkan kedua buah vektor, di mana nanti hasilnya adalah vektor juga gitu. Pernah dengar istilah dot product gak? Nah, itu juga mirip tuh dengan cross product. Hanya saja dot product itu adalah suatu cara untuk mengalihkan dua buah vektor di mana nanti hasilnya adalah sebuah angka. Sedangkan cross product ini ketika kita kalikan dua buah vektor, nanti hasilnya adalah vektor itu sendiri. Ya udah, kita langsung ke definisi matematisnya. Misalkan kita punya dua buah vektor yaitu vektor U dan vektor V sebagai berikut. Misalkan kita diberikan vektor U dengan komponen U1, U2, dan U3, dan vektor V dengan komponen V1, V2, dan V3. Maka cross product antara vektor U dan vektor V bisa ditulis sebagai berikut atau didefinisikan sebagai berikut. U cross V ini dibacanya sebagai U cross V, didefinisikan sebagai determinan 3 kali 3 dari ini semua. Masih ingat bagaimana cara menjabarkan determinan 3 kali 3? Caranya adalah dengan menggunakan kaidah Sarus atau dengan menggunakan minor dan kofaktor. Kalau lupa, coba tonton lagi teori determinan 3 kali 3 ya. Oh ya, ini sebenarnya bukan determinan sungguhan. Kenapa? Karena di baris pertamanya ini kita memiliki vektor, sedangkan di baris kedua dan di baris ketiga kita memiliki angka. Padahal determinan sesungguhnya itu adalah semua barisnya itu harus berupa angka gitu ya. Yaudah, supaya kebayang cross product itu kayak apa, coba kita lihat contoh soal berikut. Diberikan dua buah vektor, yaitu vektor U dengan komponen 1, 2, dan 3, dan vektor V dengan komponen 4, 5, dan 6. Pertanyaannya adalah, hitung 1 U cross V, 2 V cross U, yang terakhir V cross V. Yaudah, coba kita lakukan satu-satu, mulai dari U cross V. U cross V berarti nanti kita bisa menuliskannya seperti ini. Jadi, U cross V ditulis sebagai determinan 3 kali 3 dari IJK 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ya, karena yang ditanya adalah U cross V, maka komponen dari vektor U ditulis di baris kedua terlebih dahulu. Habis itu, komponen dari vektor V ditulis pada baris ketiga. Ya udah, sekarang kalau kita jabarkan determinan 3 kali 3 ini, nanti dapatnya tuh seperti ini. Jadi di sini kita menjabarkan determinan 3 kali 3-nya dengan menggunakan metode minor dan kofaktor, di mana penjabaran determinannya itu dilakukan pada baris pertama. Oh ya, sekali lagi kalau misalkan lupa bagaimana cara menjabarkan determinan 3 kali 3 dengan menggunakan metode minor dan kofaktor, coba tonton lagi ya penjabaran teori determinan 3 kali 3 gitu ya. Jadi kalau ini semua dijabarkan, nanti dapatnya itu seperti ini. Nah, sekarang coba kita sederhanakan setiap determinan 2 kali 2 yang ada di masing-masing komponen vektornya. Coba kita lakukan. Jadi ini semua sama saja dengan min 3i plus 6j min 3k. Jadi hasil kali cross product antara vektor U dan vektor V adalah sebuah vektor di mana komponennya adalah min 3, 6 sama min 3. Coba kita lingkari. Jadi sekali lagi, hasil kali cross product antara vektor U dan vektor V atau U cross V adalah sebuah vektor dengan komponen min 3, 6, dan min 3. Oke, sekarang coba kita jawab dua pertanyaan yang tersisa, yaitu V cross U dan V cross V. Coba kita lakukan di sini. Jadi, untuk nomor 2, V cross U bisa ditulis ke dalam bentuk determinan 3 kali 3 seperti ini. Oh ya, karena yang ditanyakan adalah V cross U, maka kita tulis dulu komponen vektor V di baris kedua dan komponen vektor U di baris ketiga. Yaudah, sama kayak tadi, sekarang coba kita jabarkan determinan 3 kali 3 ini dengan menggunakan metode minor dan kofaktor. Coba kita lakukan. Jadi, ini semua bisa kita jabarkan menjadi seperti ini. Sekarang coba kita sederhanakan setiap determinan 2 kali 2 yang ada di setiap suku vektor ini menjadi seperti ini. Jadi ini semua sama dengan 3i min 6j plus 3k. Jadi vektor V cross vektor U atau V cross U itu sama dengan 3i min 6j plus 3k. Jadi V cross U itu adalah sebuah vektor dengan komponennya adalah 3, minus 6, dan 3. Coba kita lingkari. Sekarang coba kita jawab pertanyaan yang terakhir, yaitu V cross V. Coba kita lakukan. Jadi, V cross V bisa ditulis dalam bentuk determinan 3 kali 3 seperti ini. Sekarang kalau kita jabarkan determinan 3 kali 3-nya, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Sekarang coba kita sederhanakan determinan 2 kali 2 yang ada di masing-masing suku ini. Ya udah, coba kita lakukan, nanti dapatnya itu seperti ini.
Jadi ini semua sama dengan 0i kurang 0j plus 0k. Karena di sini semua komponennya adalah 0, berarti kita bisa bilang bahwa ini semua bisa kita sebut sebagai vektor 0. Vektor 0 itu adalah sebuah vektor di mana komponennya adalah 0 semua. Jadi V cross V itu ternyata hasilnya adalah suatu vektor 0. Coba kita lingkari. Jadi hasil dari V cross V adalah suatu vektor 0. Sekarang coba kita tulis ulang hasil dari U cross V, V cross U, dan V cross V di sini. Coba kita lakukan. Sekarang coba kita analisis ketiga hasil ini pelan-pelan. Mulai dari sini, U cross V sama dengan min 3i plus 6j min 3k. Oke, coba kita tulis ulang dulu di sini. Sekarang ruas kanan dari persamaan ini bisa kita tulis ulang dengan cara mengeluarkan min 1 dari setiap suku-suku yang ada di sini. Apa yang kita dapat? Nanti kita dapatnya itu seperti ini. Jadi ini semua bisa kita tulis menjadi min 1 kali 3i min 6j plus 3k. Nah sekarang kalau kita perhatikan ini semua baik-baik, kita bisa lihat bahwa 3i min 6j plus 3k tidak lain adalah V cross U. Kalau begitu ini semua bisa kita tulis menjadi seperti ini. Jadi ini semua bisa kita tulis sebagai min 1 kali V cross U, atau ini semua bisa kita tulis sebagai negatif dari V cross U. Ternyata dari contoh ini kita bisa lihat bahwa U cross V itu sama dengan negatif dari V cross U. Maksudnya apa? Maksudnya adalah U cross V itu ternyata tidak sama dengan V cross U, melainkan dia adalah negatifnya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa cross product itu ternyata tidak komutatif. Artinya urutan operasinya tuh penting gitu ya. Kalau urutan operasinya ditukar, nanti hasilnya jadi beda. Yaudah, ini coba kita kotakin dulu. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah hasil ini berlaku secara umum? Jawabannya adalah iya. Cara membuktikannya adalah, coba kembali ke definisi cross product dari U cross V, kemudian jabarkan ruas kiri dan ruas kanan dari persamaan ini. Nanti kita dapatnya tuh sama persis kok. Nanti ruas kiri itu benar-benar sama persis dengan ruas kanan. Yaudah, nah sekarang coba kita lihat ini. V cross V sama dengan vektor 0. Coba kita tulis ulang. Nah, sekarang maksud dari hasil ini apa? Maksud dari hasilnya adalah, kalau misalkan kita mencari cross product dari dua buah vektor yang sama, maka hasilnya selalu berupa vektor 0. Dan ini berlaku secara umum. Cara membuktikannya adalah kita kembali ke definisi cross product yang tadi ada di slide sebelumnya gitu ya. Nah, dari dua contoh ini, dari contoh di sini, kita bisa melihat kita mempunyai dua sifat penting, yaitu U cross V sama dengan negatif dari V cross U, dan V cross V adalah vektor 0 gitu ya. Nah, di video selanjutnya kita akan mengeksplorasi lebih jauh tentang sifat-sifat dari cross product itu sendiri. Yaudah, sampai di situ dulu.